Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sugeng enjing, selamat pagi, good morning buat seluruh sahabat-sahabat GSN yang tetap semangat ceria menghadapi persiapan Idul Kurban yang kurang 10 hari lagi, guys. Kurang 10 hari. Wih, ngeri banget. Seruput dulu kopinya, mumpung masih hangat, masih pagi. Bismillah. Ada kopi murni 1 muk dan pisang goreng lengkap dengan beluknya. Sekarang tanggal 9 Juli 2021. Besok ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tanggal 20-nya hari H, Idul Kurban. Deg-degan. Deg-degan, guys. Ya, perlu dipersiapkan semuanya, terutama mental. Mental ketika berangkat ke lapangan, dalam tanda kutip lapangan itu tempat kita melaksanakan Idul Kurban, khususnya yang tanda kutip saya bicarakan ini kita sebagai jagalnya, itu persiapan mental. Maka dari itu, dari sekarang dipersiapkan untuk peralatan sembelihannya, khususnya pisau jagal, golok sembelihnya itu dipertajam. Pagi sambil ngopi di strobing, dites di kertas ya, jangan dikresek. Kalau dikresek mengurangi ketajaman. Di kertas HVS, kertas HVS bekas itu dikelok-kelokkan pelan saja, terus di strobing halus. Kalau kurang, turun ke batu, di strobing, finishing strobing. Kalau mengasah dengan batu diusahakan grade yang tinggi. Kita juga menyediakan sih sebenarnya, cuman sayang tempatnya tidak ada, sehingga kalau ada yang tanya ya kita layani, kita berikan, tanya konsultasi grade berapa kita kirim ya, seperti itu. Karena tempatnya masih belum ada sehingga tidak bisa kita tampilkan, tapi saya beberapa kali sempat mereviewnya masalah batu grade halus. Nah, itu sebaiknya mengasahnya jangan pakai air tapi pakai minyak. Boleh minyak zaitun, baby oil, singer oil boleh. Yang terbaik WD 40 itu buat nyemprot kayak gearnya sepeda motor. Nah, itu disemprotkan di batu dan dibilah, kita coba copot tajamnya. Tetap di finishing dengan strobing, kulit. Sedangkan kita sediakan strobing kulit premium 2 sisi. Ada kuda domba, ada sapi domba, ini sapi, ini domba, dan ada kuda sapi kuda ya, supaya halus ketajaman tersebut. Kalau sudah bisa berkelok-kelok di kertas dengan halus atau ditarik dari pangkal ke ujung rata halusnya, maka itu sudah layak untuk sembelihan. Kertas HVS ya, jangan kresek, sekali lagi jangan kresek. Kalau tisu bagaimana? Boleh pakai tisu, terus dicoba pakai tisu. Kalau sudah halus sekali di kertas HVS, dinaikkan di tisu, boleh. Belajar ngeselis tisu gitu. Nah, itu salah satu daripada meningkatkan kepercayaan diri kita, menghilangkan nervous atau grogi kita saat di Idul Kurban. Nanti kita dihadapkan sapi yang gede-gede, kambing yang banyak, masyarakat dan anak-anak yang animonya yang rame sekali gitu. Termasuk juga untuk sapi itu sebaiknya diinapkan. Sapi itu dipuasakan 12 jam sebelum dieksekusi. Jangan sapi itu turun dari kendaraan di hari H, kurang pas. Sebaiknya malamnya itu wis maksimal, malam itu baru didatangkan ke tempat lokasi. Jadi Anda yang sebagai pekurban atau jagal menyarankan kepada takmir masjid,
hewan kurban itu dipuasakan 12 jam, khususnya sapi ya, karena kan tenaganya gede. Kalau diturunkan langsung dieksekusi, sapi itu stres. Kalau stres ngamuk, kalau sudah ngamuk namanya sapi gede, kita kewalahan. 50-100 orang pun kewalahan nanti menanganinya. Nah, mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Di sisi lain kita dalam hati terus berdoa agar diberikan kemudahan oleh Allah, kemudahan dalam menangani semua hewan kurban. Selanjutnya ya, dipuasakan 12 jam. Selanjutnya, kalau buat lubang jangan terlalu gede, sapinya takut. Terus jangan mengasah, mensharpening, menghoning bilah di depan hewan kurban. Itu termasuk adab ya. Selanjutnya apalagi ya, banyaklah hal-hal seperti itu yang perlu kita waspadai, antisipasi, jangan kita lakukan. Termasuk juga begini, kalau di daerah kulonan setelah menyembelih bila ini dioserkan tidak masalah, tidak ada masalah. Tapi di Jawa Timur jangan sampai hal seperti itu dilakukan. Sebagian orang tanda kutip itu meyakini setelah menyembelih terus bilahnya dioserkan di punggung sapi, di punggung sapi atau di punggung kambing, itu mengatakan nanti dagingnya apek. Ya sebenarnya sih bukan masalah itunya sebenarnya, tapi alangkah baiknya ketika hal tersebut tidak kita lakukan, supaya apa? Kita tetap kita baik kepada orang lain dan orang lain tidak menggunjing kita di kemudian hari atau ngerasani. Nah, jangan sampai ada sebagian orang yang seperti itu. Jadi nggak boleh menyembelih terus dioserkan, bekas darahnya itu dilapkan di punggung sapi atau punggung kambing, itu tidak boleh ada. Melangkahi hewan kurban tidak boleh, itu ya ada. Hal-hal yang seperti itu jangan dilakukan walaupun tidak ada sangkut pautnya. Itu asalkan sembelihannya terus langsung, pasti darahnya bersih, tuntas, dagingnya ya segar, tidak ada bau apek. Sebenarnya itu, tapi sebagian orang mengatakan itu nanti apek. Nah, karena ada sesuatu hal yang menjadikan seperti itu, alangkah baiknya tidak kita lakukan. Terus persiapan tali, termasuk juga untuk meningkatkan kepercayaan diri kita juga dari penampilan. Itu tadi bilah dipertajam. Kalau bilah kita tajam, bilah kita bagus, maka kita akan menjadi meningkatkan kepercayaan diri kita, gitu. Karena ini panggung kita. Nah, berbicara tentang panggung, ini panggung kita di hari Idul Kurban. Kita ini artisnya yang tampil, orang melihat. Ya kan, orang membantu merobohkan sampai ending semuanya selesai. Nah, kita yang mengeksekusi, kita artisnya kan, kita dilihat orang banyak. Maka di situ kita belajar bagaimana cara menyembelih dengan gaya tarik. Kebanyakan orang umum itu gaya dorong, dan gaya dorongnya itu digosrok, sok. Gaya gergaji. Akhirnya saya sering mengatakan ada 3 gaya sembelihan. Pertama gaya tarik, kedua gaya dorong, dan yang ketiga di antara kombinasi 2 gaya tersebut, gaya tarik dan gaya dorong, sehingga terjadilah gaya gergaji. Sebenarnya yang ketiga ini tidak ada dan itu kurang pas. Maka sebaiknya dorong terus set, atau tarik terus atau tarik, ya kan? Di situ. Maka kebanyakan orang umum atau pemula pasti gaya dorong, butuhnya yang panjang. Kalau ada yang tempo hari ada yang tanya, ada yang 60 cm atau 70 cm atau 60 sampai 70 cm. Kalau baja bekas gak ada, Pak. Per apa sepanjang itu? Ya kan? Per apa? Ada pun berlubang-lubang nanti. Ya nggak ada gitu. Kecuali baja modern, kita beli lempengan baja terserah mau minta berapa meternya ukurannya, tapi kan juga harganya sangat mahal. Nah, itu buat apa, sembelian apa sepanjang itu? Kita paling maksimal 45 cm panjang bilah, itu pernah kita review buat gaya dorongnya. Itu pun kan baja premium, nah, baja modern.
masih ada itu 43,5 baja Vanadis 8 untuk gaya dorong. Nah kebanyakan gitu. Maka kita ini panggung kita coba tes pakai gaya tarik gitu. Supaya nanti ketika sembelihan sapi kita bisa dua gaya tarik maupun gaya dorong gitu. Jadi tidak perlu bilah yang panjang, 30 cm itu sudah kepanjangan untuk gaya tarik, terus enak, nanti bisa sekali tarik mambrak. Fungsinya kenapa kok selalu saya tekankan untuk gaya tarik? Karena gaya tarik atau strike lebih menjanjikan. Dari bawah ditarik ke atas, sekali tarik mambrak atau ambiar atau ngejeblos set gitu kan. Tapi kalau gaya dorong kadang dari itu masih ketarik ke atas lagi. Ya mungkin 10 menit awalan ini sebagai opening pembuka di pagi hari ini, mudah-mudahan ya niat Al-Fakir tidak menggurui, tapi saling berbagi, share, berbagi pengalaman, berbagi ilmu saja. Tidak ada yang pintar, semuanya masih tahap belajar, seperti itu ya. Bisa diobrolkan, dibicarakan gitu kan, pengalaman masing-masing, seperti itulah. Baik, kita akan mereview dua buah produk terbaru dari GSN. Di sini ada pisau jagal, sarung kulitnya tebal tapi kayunya saya kurang paham, ini kayak sonokeling tapi bukan. Seperti ini, kita lihat ya, ini sarung kulitnya tebal lengkap dengan cantolan ikat pinggang yang lega gede dan cetekan di depan untuk pengunci bilah kita. Pakai dural dan ring dan dural dipin sehingga kuat. Nah ini bisa double spek untuk strike gaya tarik ataupun gaya dorong karena punggung bilahnya sangat tebal. Kita ukur dulu untuk panjang bilahnya 30,5 ya, 30,4,5. Terlebarnya 3,8 lebar juga ini, dan ketebalannya 5 mili, tebalnya 5 mili, baja sub 9. Mantep untuk gaya dorong karena punggung bilahnya sangat tebal, dan cocok untuk gaya tarik. Modelnya gaya tarik juga aman, ada pin. Saya kurang paham kayunya, nanti kita tulis, nunggu informasi dari tim dikasih kayu apa ini sub 9 nya. Untuk ketajamannya perhatikan, nah dikelok-kelokkan seperti ini yang saya maksudkan tadi. Kalau dikelok-kelokkan lancar, insya Allah sudah layak ya dipakai. Kita coba tes di slis tisu. Masih kurang lancar, kita coba di strobing pakai varian domba. Kalau pengen cepet diberi tekanan. Masih menggunakan tisu yang sama, di sisi lain kita coba lagi. Set, sudah lancar, halus. Ini yang pertama, sub 9. Ketajamannya ajib ini ya, lumayan lah. Kalau masalah harga masih standar ya, kita harganya tetap aja nggak dinaik-naikkan juga. Sub 9 dipin, kita ukur. Mau ngomongin kayu lupa kayunya, nggak tahu saya. 30,3, terlebarnya 3,7, 3,8,
ketebalan yang ini 4 mili, kalau yang pertama 5 mili, ini 4 mili. Di kertas perhatikan, kalau di kertas ini sangat halus ya, sangat halus. Kita langsung naikkan di tisu, set. Pokoknya nanti tahu kalau sudah ini, tinggal di stropping dibawa, nggak usah bawa asahan. Di medan tempur stropping ini dibawa aja. Jadi tinggal di stropping aja. Ketajamannya sekali lagi, terus close, set. Oh, mantep kan, halus ketajamannya. 2 pisau jagal gajah sub 9 30 sentian, ini 30 senti kayak gini nih, lebih 3 mili, lebih 30,5, itu kategorinya 30 sentian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan, datangnya semua dari Al-Fakir, ada kelebihan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.